Perkenalkan, nama saya Francisca Desore Sinaga. Saya dari kelas 12 IPA 3, dan di sini saya akan mencoba menceritakan kembali novel saya yang berjudul Dignet. Jadi, Dignet ini adalah sebuah cerita yang diambil dari Wattpad dan sudah dibaca lebih dari 4,9 juta kali. Dan di pengarangnya adalah Hannah Margaret. Sebelum memasuki cerita, di sini saya akan menjelaskan pemeran-pemeran yang terdapat di dalam cerita ini. Yang pertama ada Alfie, Alana, Kenan, yaitu temannya si Alfie, dan Regan, saudara kandungnya si Alfie. Kisah ini berawal dari seorang siswi baru yang bernama Alana pindah sekolah. Dan di awal sekolah, dia bertemu dengan si Alfie, yang kita kenal sebagai orang yang jutek, suka mengsarkas orang atau menjudge orang tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Dan kebetulan saat Alana memasuki kelas, dia ternyata sekelas dengan Alfie. Dan yang lebih parahnya lagi, hanya sisa bangku di sampingnya Alfie yang kosong. Dan mau tidak mau, Alana duduk di samping Alfie. Dan ketika pembelajaran telah dimulai, Alana pun ingin bertanya kepada seorang Alfie. Dan akhirnya Alana mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Alfie. Dan Alfie hanya menjawab dengan omongan yang membuat hati Alana ini sakit hati saja. Akhirnya Ana sepanjang pelajaran hanya diam karena takut merusak suasana atau merusak mood seorang Alfie ini. Tetapi tiba-tiba Kenan yang duduk di belakang Alana berbicara kepada Alana dan memberitahukan bahwa Alfie emang sifatnya seperti itu. Ia suka menjudge orang tanpa memahami isi hati orang yang dijudge-nya itu, tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Tetapi si Alana ini tetap ngeyel. Ia tetap berani untuk selalu menanyakan hal apapun, hal random, hal yang gak penting kepada si Alfie. Dan Alfie membalas dengan ucapan yang membuat Alana tetap sakit hati. Tetapi Alana berpikir bahwa Alfie ini adalah teman sebangkunya dia, dan mau tidak mau Alana pun harus tetap berbaur dengan Alfie walaupun Alfie sering menjudge dia. Hingga beberapa bulan ia udah mulai terbiasa dengan Alfie. Dan pada suatu hari Alana pun lagi sendirian di rumah karena ibunya sedang pergi untuk ke rumah temannya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Regan. Regan ini adalah mantannya Alana, mantan yang masih ingin mengajak balikan Alana. Tetapi Alana sudah benar-benar tidak mau karena Regan adalah orang yang kasar, dan Alana tidak suka akan hal itu. Karena Regan ini terobsesi dengan Alana, ia selalu mengejar-ngejar Alana sampai kemanapun, sampai ke sekolah Alana, bahkan sekarang dia di rumahnya. Ia berpikir bahwa ia akan memperkosa Alana supaya Alana mau balikan dengan dia. Dan di saat detik-detik kejadian, bahkan hampir, tiba-tiba ibunya Alana pun datang dan langsung membuka kamar Alana dan menampar seorang Regan. Regan pun langsung pergi dan ibunya segera mendatangkan atau mendatangi seorang Alana karena ibunya tahu pasti Alana sangat sedih. Di keseharian selanjutnya Alana pun terlihat berbeda pada hari sebelumnya karena Alana benar-benar merasa down dan dia merasa benar-benar hancur. Padahal kejadian tersebut pun tidak jadi, tetapi ia merasa akan ada trauma di dalam kehidupannya dia. Ia menjadi takut melihat seorang Regan dari jauh, dan dia benar-benar takut Regan datang lagi ke kehidupannya. Dan Kenan dan Alfie pun merasakan ada perubahan dari seorang Alana ini. Dan Kenan pun tidak segan-segan menanyakan kepada Alana, Alana kenapa tiba-tiba sedih dan merasa berbeda aja gitu. Dan Alana pun menjawab ia tidak apa-apa, tapi dengan suara yang bergetar. Ia pun tiba-tiba langsung menangis. Alfie pun heran karena kayak kenapa dia kan, Kenan kan hanya menanyakan dia kenapa tiba-tiba berubah dan tiba-tiba menangis. Itu membuat dia bingung gitu. Tapi ia tidak mau memaksakan Alana karena ia takut membuat Alana semakin sedih. Dan hari-hari selanjutnya yang dia jalani, Alana masih tetap sama, Alana yang pendiam, yang tidak banyak bertanya. Dan ya, Alfie pun masih takut bertanya karena Alfie merasa ia belum sedekat itu untuk mengetahui masalah kehidupannya si Alana ini. Dan di hari itu sekolah mengumumkan bahwa akan ada study tour, yaitu pergi ke Bali. Alana pun
merasa senang karena ia akan berlibur dan mungkin sedikit melupakan masalah yang terjadi kemarin. Dan tiba saatnya mereka pergi study tour. Dan banyak sekali kenang-kenangan di sana, di Bali. Mereka pergi ke berbagai macam tempat di Bali, dan pada satu momen mereka pergi ke pantai untuk melihat sunset. Dan di situ kebetulan hanya ada Alana dan Alfi. Alfi ini tiba-tiba ingin bertanya kepada Alana kenapa dia menangis saat ditanya Kenan kenapa dia berubah akhir-akhir ini. Dan akhirnya Alana pun memberanikan diri karena dia berpikir mau sampai kapan selalu bersembunyi di belakang masalah. Dan akhirnya Alana pun menceritakan bahwa ia hampir diperkosa oleh mantannya bernama Regan. Alfi pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, Regan sama seperti nama saudaraku, tapi itu hanya di dalam hati karena ia takut salah orang. Dan di situ pun Alana tetap menangis, dan di situ Alvin coba menenangkan diri Alana karena ia tahu pasti perempuan ini sangat sedih sambil melihat sunset di pantai tersebut. Setelah 2 minggu berlangsung, akhirnya mereka pulang. Dan sepulang dari study tour tersebut, Alfi sangat mencurigai saudara kandungnya tersebut. Dan ia pun tidak segan-segan mendatangi tempat tongkrongannya Regan ini. Dan ia langsung bertanya, apakah kamu kenal Alana? Dan kenapa Alana sampai setrauma itu kepada dia? Dan Regan berjawab jujur bahwa ia adalah seorang mantannya Alana. Dan di situ juga Alfi tidak segan-segan untuk memukuli si Regan ini karena ia merasa Regan ini sangat tidak menghargai seorang wanita. Dan dibalik bukan hanya masalah dengan seorang Alana, ternyata Regan ini telah membunuh ayahnya sendiri. Dan itulah mengapa Alfi sangat marah kepada Regan. Dan kenapa seorang Regan tega membunuh ayah kandungnya sendiri? Itu dikarenakan Regan ini iri kepada Alfi. Kemauan Alfi selalu dituruti. Barang-barang Alfi selalu dari ayahnya. Dan ia merasa kasih sayang ayahnya itu hanya untuk Alfi. Dan ia merasa dirinya tidak disayangi. Itulah mengapa ia membunuh ayahnya. Dan disitulah puncak dimana Alfi sangat marah karena ia merasa si Regan ini tidak bisa menghargai wanita dan juga tidak bisa menghargai orang tuanya. Dari semenjak Alana menceritakan kejadian tersebut, Alfi pun selalu menjaga Alana. Ia selalu mengawasi Alana dari jauh agar Regan tidak kembali kepada si Alana ini. Tetapi ternyata seorang Alana sudah mempunyai perasaan kepada Alfi dari awal ia masuk sekolah. Dan ketika semenjak ia menceritakan masalah kehidupannya ke Alfi, ia merasa perubahan sifat Alfi itu beda karena merasa lebih perhatian dan sering mengawasi dia. Dan Alana pun semakin baper kepada si Alfi ini. Tetapi Alfi tidak menghiraukan itu karena ia merasa masalah percintaan hanya akan mengganggu pembelajarannya dia dan mengganggu fokusnya dia untuk meraih masa depannya dia dan fokus untuk membahagiakan mamanya. Dan seperti yang kita tahu pun, bagaimana cara dia memperlakukan Alana pun sebenarnya ia juga sudah suka kepada Alana, cuma dia selalu denial bahwa ia tidak suka. Dan ia merasa percintaan di SMA itu hanya mengganggu kehidupan dia untuk meraih cita-citanya. Jadi dia selalu mengelak akan perasaan itu. Dan tiba masanya liburan semester. Dan di situ pun Alana memberitahukan kepada Kenan dan Alfi bahwa ia akan pergi ke Thailand bersama ibunya. Ia akan berlibur dengan ibunya. Keesokan harinya setelah pemberitahuan itu, Alana emang berangkat dan ditemani oleh Kenan serta Alfi. Dan setelah mereka mengucapkan salam perpisahan dan have fun selama berliburan, Alfi dan Kenan pun langsung segera pergi ke rumah. Dan ketika Kenan dan Alfi pun pergi, Alana pun segera check-in karena jam pesawat mereka akan segera berangkat. Dan Kenan pun langsung pergi bersama Alfi pergi ke rumah dan balik karena mereka merasa sangat lelah juga setelah melakukan banyak kegiatan selama sekolah. Dan Kenan pun tiba-tiba merasa ingin menonton, dan ada
pemberitahuan di televisi bahwa penerbangan ke Thailand mengalami kecelakaan. Ia pun kaget karena merasa Alana itu pergi baru saja dan penerbangannya itu juga sama ke Thailand. Jadi tiba-tiba si Alfi ini pergi sendiri ke bandara untuk melihat daftar-daftar korban yang telah jatuh atau telah meninggal karena kecelakaan tersebut. Tetapi si Alfi ini tidak bisa menemukan namanya si Alana ini. Ia masih bertanya-tanya, di mana Alana? Kok nggak ada sih namanya? Padahal penerbangannya itu sama, kode tiketnya itu sama di pesawat tersebut. Sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan kemudian Alana tetap tidak ada kabar. Ia merasa bahwa Alana ini sudah benar-benar tidak ada. Akhirnya ia pun mencoba mengikhlaskan Alana. Dan pada suatu hari Alfi pun ke toko bunga untuk membeli bunga, dan ia akan pergi ke makam ayahnya dia. Dan pas dia membeli bunga, dia melihat seorang perempuan yang mirip dengan Alana bersama cowok. Dan setelah perempuan ini membalikkan badan, ternyata benar itu adalah Alana. Alvin merasa kaget dan sekaligus kecewa karena ternyata Alana masih hidup dan dia tidak diberitahu oleh Alana ini kalau dia masih hidup. Padahal selama berbulan-bulan ini dia nungguin si Alana ini supaya kembali. Dan pada saat dia sudah mengikhlaskan Alana, ternyata Alana bersama pria lain. Dan pada saat si Alana ini ingin menyapa, Alfi pun pergi dan langsung mengendari motornya. Dan Alfi pun mengendari motor itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ada perempatan, tiba-tiba truk melaju dan dia pun sedang melaju. Jadi ya Alfi pun mengalami kecelakaan. Dan dari masyarakat tersebut yang di sekitaran tersebut langsung melarikan Alfi ke rumah sakit. Kenan dan mamanya Alfi pun segera pergi ke rumah sakit karena mendapatkan info dari suster di situ bahwa Alfi ini mengalami kecelakaan. Dan tiba-tiba pada saat Kenan di dalam rumah sakit atau di luar kamar Alfi, ada perempuan lari dari lorong itu menuju dia. Ia pun melihat itu kayak kaget juga karena itu mirip banget dengan Alana yang dia tahu itu bahwa Alana itu udah meninggal. Dan ternyata benar Alana masih hidup, benar-benar nyata di depannya dia. Dan dia pun masih diam shock karena ternyata Alana itu belum meninggal dan sekarang Alfi mengalami kecelakaan. Jadi di dalam otaknya itu benar-benar masih bertabrakan. Jadi dia hanya diam ketika Alana itu berdiri di depannya dia. Alana memberitahu bahwa ia tadi bertemu dengan Alfi dan dia merasa Alfi kecelakaan karena dia melihat Alfi ini mengendarai motor dengan sangat laju. Dan dia meminta maaf pada Kenan karena membuat Alfi kecelakaan. Dan dia sekaligus di situ juga meminta maaf sama mamanya Alfi karena telah membuat Alfi mengalami kecelakaan. Kenan pun bertanya kenapa Alana tidak memberitahukan kepada Alfi atau dia bahwa dia masih hidup setelah kecelakaan penerbangan tersebut. Dan Alana pun menceritakan bahwa ia juga setelah koma selama 2 bulan dan dia harus mengalami pengobatan dan perobatan di luar negeri dan tidak memungkinkan untuk memberitahukan kepada Alfi dan Kenan. Kenan pun memahami situasi tersebut dan mencoba untuk mencerna semua masalah yang terjadi di hari itu. Dan Kenan pun mencoba mengikhlaskan rasa kecewanya juga ke Alana karena dia pikir dia juga tidak bisa menyalahkan satu sisinya si Alana ini doang. Di hari itu juga ternyata seorang Alfi juga belum sadarkan diri selama beberapa hari. Dan di situ Alana pun masih bolak-balik ke rumah sakit karena dia merasa bertanggung jawab atas kecelakaannya si Alfi ini. Dan pasangannya si Alana ini merasa curiga, ada apa dengan Alana yang selalu bolak-balik ke rumah sakit atau selalu tidak ada di rumah. Dan akhirnya pasangannya ini menyadari bahwa si Alana ini tidak menyukai pasangannya dia ini dan dia ternyata belum move on dari si
Alfi ini. Jadi pasangannya ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan pertunangannya dengan Alana karena ia merasa Alana tidak bahagia dengan dia. Di hari dimana pasangannya ini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama Alana, Alana pun jujur dia merasa diantara sedih atau bingung dan juga senang. Karena di satu sisi dia juga senang karena ia akhirnya bisa balik lagi ke Alfi, tetapi di satu sisi ia sedih karena ia telah menyakiti pasangannya ini yang udah menemani dia selama masa pengobatan. Tetapi akhirnya Alana pun menyetujui pernyataan bahwa ia harus mengakhiri hubungannya karena ia juga tidak mau menyakiti pasangannya karena ia selalu mengingat Alfi ini. Di hari selanjutnya Alana pun sering pergi ke rumah sakit untuk menjenguk si Alfi ini. Dan pada saat ia menjenguk, ternyata Alfi telah sadarkan diri dan ia pun langsung memanggil nama Alfi, tetapi Alfi tidak bisa melihat apa-apa dan ternyata Alfi mengalami kebutaan, tetapi tidak permanen, masih bisa dioperasi. Alana pun segera mencari di mana orang yang mau mendonorkan matanya. Ia mencari ke segala rumah sakit dan ternyata tetap tidak ada. Dan setelah pernyataan dokter bahwa Alfi mengalami kebutaan, Regan mendengarnya dan ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk mendonorkan matanya karena ia merasa sangat bersalah atas kehidupannya Alfi selama ini. Dan ternyata si Regan ini masuk penjara karena Alfi serta teman-temannya si Regan ini memberitahukan dan melaporkan si Regan ini ke polisi. Dan ternyata hukumannya setimpal, yaitu hukuman mati. Jadi si Regan ini berpikir bahwa daripada matanya sayang, jadi ya lebih baik mendonorkan matanya ini kepada Alfi yang lebih membutuhkan. Karena bisa dibilang Alfi mempunyai masa depan dan sudah mempunyai planning bagaimana melanjutkan kehidupannya. Alana pun yang mendengar sangat kaget karena bagaimanapun seorang Regan ini adalah saudara kandungnya si Alfi, dan ia sangat-sangat berterima kasih juga kepada Regan bahwa ia telah mau mendonorkan kornea matanya kepada Alfi. Dan setelah membayar semua administrasi, akhirnya Regan pun mendonorkan dan Alfi pun bisa melihat lagi. Dan ya setelah dioperasi, Regan pun kembali ke penjara dan mengalami atau menjalankan hukumannya, yaitu hukuman mati. Setelah mengalami operasi dan setelah menjalani beberapa perawatan selama seminggu lebih, Alfi pun membuka matanya dan akhirnya ia bisa melihat dunia lagi. Dan pertama kali yang dia lihat adalah seorang Alana yang sedang duduk di sampingnya dia. Ia masih kecewa kepada Alana dan dia hanya diam di situ. Dan Alana pun yang tahu kenapa Alfi seperti itu, ia pun menjelaskan kepada Alfi bahwa ia telah mengalami koma selama 2 bulan dan harus mengalami perawatan ke luar negeri. Dan semenjak kejadian itu ia pun tidak bisa menemukan kontaknya si Alfi ini, dan ia berpikir bahwa Alfi pun sudah mempunyai perempuan, jadi ia tidak mau mengganggu kehidupannya Alfi. Tetapi akhirnya di situ juga Alana pun menyadari bahwa ia punya perasaan lebih kepada si Alfi ini. Ia pun langsung menyatakan perasaannya kepada Alfi. Dan di situ pun Alfi masih mencerna karena di satu sisi dia masih sangat kecewa dengan Alana. Tetapi di satu sisi Alfi ini juga tidak mau kehilangan Alana lagi. Dan akhirnya di situ juga Alfi merasa mau sampai kapan sih diam-diaman dan merasa kecewa karena kejadiannya pun sudah berlalu. Jadi harus selalu maju ke depan, gak mau dia ngestak di masalah itu ya aja. Dan akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Alana karena ia tidak mau Alana pergi jauh dari dia. Dan akhirnya mereka berpacaran dan Kenan pun mendengarnya sangat bahagia, senang karena dari awal mereka masuk pun si Kenan ini sudah bahasanya mencomblangkan mereka berdua karena mereka sering berkelahi, dan Kenan ini melihatnya kayak lucu gitu. Dan Kenan tahu bahwa Alfi ini juga mempunyai perasaan, cuma ya gengsi
Alfi ini tinggi dan dia selalu denial bahwa dia ini tidak punya perasaan. Dan sekarang ternyata mereka sudah jadian setelah masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan beginilah cerita yang bisa saya sampaikan dari novel yang berjudul Dignet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.